Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SMSI. Baiklah. Untuk topik pembahasan di sini ada 2. Yang pertama, koreksi fiskal, dan yang kedua, rekonsiliasi fiskal. Untuk yang pertama, koreksi fiskal, akan membahas tentang pengertian koreksi fiskal, tujuan koreksi fiskal, jenis koreksi fiskal, dan perbedaan koreksi fiskal. Pengertian koreksi fiskal. Koreksi fiskal merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak diimbau mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia. Koreksi fiskal biasanya muncul karena terdapat perbedaan dalam penempatan atau pengakuan penghasilan serta biaya dalam laporan keuangan akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Umumnya, revisi ini dilakukan apabila draft laporan tidak sesuai dengan format yang menjadi standar pajak. Koreksi fiskal telah tercantum dalam Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 36 tentang Pajak Penghasilan Koreksi Fiskal. Lalu, tujuan koreksi fiskal. Tujuan koreksi fiskal ialah melakukan penyesuaian antara penghasilan dengan wajib pajak, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan. Tujuan selanjutnya ialah untuk memenuhi draft laporan sesuai regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak, agar tidak terjadi keracuan atas transaksi yang dikenai wajib pajak dan yang tidak dikenai wajib pajak. Lalu, jenis koreksi fiskal terbagi menjadi 2, yaitu koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif umumnya disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Koreksi fiskal negatif akan menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang, sebab pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Lalu, perbedaan koreksi fiskal. Yang pertama, perbedaan waktu. Perbedaan waktu yakni biaya dan penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial atau dapat dikatakan sebaliknya, tidak dapat diakui secara sekaligus oleh akuntansi pajak karena perbedaan metode pengakuan. Koreksi ini terjadi saat terdapat beda waktu masuknya penghasilan yang dicatat di cash basis untuk periode lama. Lalu, perbedaan beda tetap. Perbedaan beda tetap yakni biaya dan penghasilan yang dapat diakui dalam perhitungan penjumlahan laba neto akuntansi komersial, namun tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Atau beda tetap yang dimaksud ialah ditemukannya transaksi perusahaan yang sebenarnya tidak menjadi standar wajib pajak. Lalu, yang kedua, rekonsiliasi fiskal. Di sini akan membahas tentang pengertian rekonsiliasi fiskal, tujuan rekonsiliasi fiskal, jenis rekonsiliasi fiskal, dan tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Yang pertama, pengertian rekonsiliasi fiskal. Dalam artian akuntansi, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Sedangkan dalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT pajak penghasilan suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan memang berbentuk lampiran SPT tahunan pajak penghasilan badan yang di dalamnya berisi tentang penyesuaian antara laba rugi komersial yang dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi yang sudah dihitung dengan ketentuan perpajakannya yang disusun atas keseluruhan pengeluaran atau badan dan pendapatan. Lalu, tujuan rekonsiliasi fiskal ada 3, yaitu untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak yang dapat menyebabkan kerugian, untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan, dan untuk memeriksa kembali draft laporan keuangan sebelum diserahkan ke Dirjen Pajak. Lalu, jenis rekonsiliasi fiskal ada 2, yaitu rekonsiliasi beda tetap dan rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap merupakan rekonsiliasi yang terjadi akibat adanya perbedaan antara laba kena pajak dengan laba akuntansinya
sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. Lalu rekonsiliasi beda waktu terjadi karena perbedaan antara waktu yang ada pada sistem akuntansi dengan waktu yang ada pada sistem perpajakan, yang kemudian menyebabkan transaksi yang ada menurut akuntansi komersial dan pajak menjadi sama. Hanya saja yang membedakan adalah waktu alokasi pembiayaan tersebut. Lalu, tahapan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ada 4. Yang pertama, mengenal lebih dahulu penyesuaian fiskal yang diperlukan. Lalu, mengidentifikasi elemen-elemen penyesuaian untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Lalu, melakukan penyusunan laporan keuangan secara fiskal sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.